persiapannya untuk observasi besok? Insya Allah sudah 90%, 10%-nya kesiapan mental menghadapi anak-anak. Baik. Terus untuk tujuan pembelajaran besok itu apa ya? Besok itu anak-anak masuk di bab 3, kelas 7 ya Bu ya, materi suhu. Jadi tujuan pembelajarannya di situ yang ingin saya sampaikan adalah supaya anak-anak ini mampu mengkonversi skala-skala suhu. Jadi skala suhu itu ada 4 ya Bu ya, seperti yang kita ketahui. Nah, di bab ini harapannya anak ini mampu mengubah konversi dari Celsius misalnya diubah Fahrenheit seperti itu. Oke, jadi tujuan pembelajarannya ini untuk mengkonversi peserta didik dapat mengkonversi skala suhu ya Bu ya, dari 4 skala yang sudah ditetapkan. Baik, kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai untuk kegiatan pembelajarannya apa ya Bu? Karena kita udah di level apa ya, udah di level abad 21, jadi saya mau mengembangkan kemampuan kolaboratif anak-anak. Jadi saya mau anak-anak bekerja dalam kelompok, di mana tiap-tiap kelompok itu ada satu tutor sebayanya yang memiliki kemampuan yang lebih antara teman yang lainnya. Jadi ini sudah saya petakan kelompok-kelompok ini berdasarkan kemampuan awalnya. Sudah saya lakukan tes diagnostik di awal seperti itu. Oh, jadi berarti untuk pengembangannya ini dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dengan melihat kesiapan awal pembelajaran ya. Oke, baik Bu. Jadi untuk strategi yang dipersiapkan apa nih Bu untuk pembelajaran diferensiasi? Untuk pembelajaran ini saya menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi kelompok. Kemudian tentunya karena materi ini sedikit sulit ya Bu, ada hitung-hitungannya, jadi saya libatkan sedikit peran saya di situ untuk menerapkan metode ceramah sehingga anak-anak itu bisa menularkan apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekannya yang masih belum paham ini pada setiap kelompok. Jadi semacam bimbingan khusus ya pada kelompok-kelompok yang sudah dilihat dari asesmen awal gitu ya. Baik Bu, jadi saya rasa untuk persiapannya kayaknya udah siap ya Bu ya. Oke, jadi semoga apa yang Bu Dika persiapkan dan harapkan untuk observasi kelas nantinya berjalan dengan lancar. Oke, baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Nanti kita akan berbincang lagi setelah belajar Ibu ya. Baik Bu Dika, semangat. Semangat insya Allah. Oke, assalamualaikum.
Dika. Sama Kesi. Nah, terima kasih waktunya Bu Dika untuk kita dapat jumpa lagi setelah kegiatan observasi ya Bu. Bu, jadi menurut Bu Dika nih kegiatan observasi yang ini refleksi dari Bu Dika gimana nih? Kalau dari saya pribadi ya Bu, terhadap pembelajaran yang saya lakukan kemarin, yang menjadi catatan saya itu pertama dalam pengelolaan saya di kelas, pengelolaan kelas. Kenapa saya rasa ini kurang maksimal? Karena satu kelas itu berjumlah sekitar 39 orang, dan saya itu membentuk kelompok 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu cukup banyak ya Bu, anggotanya sekitar 8 sampai 7 sampai 8 orang. Nah, ini membuat kelas itu tidak menjadi kondusif. Jadi untuk tutor yang hanya berjumlah 2 orang satu kelompok itu belum mampu secara maksimal mengakomodir teman-temannya. Oleh karena itu tetap saya berikan bimbingan untuk ke tiap-tiap kelompok untuk membantu anak-anak yang memiliki kemampuan yang di bawah daripada teman-teman yang lainnya, seperti itu. Jadi karena satu kelompok itu cukup ramai Bu, kemudian kelas juga sempit, jadi pengelolaan kelas setiap kelompok itu juga jadi kurang optimal gitu. Oke, baik ya Bu. Jadi intinya kurang maksimal aja ya Bu ya, dengan tutor 2 orang, kemudian kelas yang lumayan jumlah siswa yang besar dalam setiap rombelnya. Nah, jadi mungkin saya sedikit akan menyampaikan hal-hal yang saya amati. Nah, saya melihat kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Kemudian juga Bu Dika sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang Bu Dika harapkan, ya, tentunya untuk menimbulkan aktivitas interaktif dari peserta didik. Nah, itu juga sudah terlihat. Kemudian yang saya amati juga dari pembelajaran sudah berpihak kepada murid, tentunya dengan pelaksanaan kegiatan diskusi ya Bu ya. Nah, baik. Jadi mungkin Bu, dengan kegiatan observasi ini kira-kira tadi Bu Dika juga udah menyampaikan refleksinya. Kemudian kira-kira rencana tindak lanjut setelah ini bagaimana Bu untuk mensiasatinya? Mensiasati untuk selanjutnya nanti saya mencoba mendesain pembelajaran kolaboratif ini agar lebih interaktif tadi kan. Membentuk kelompoknya lebih banyak tidak masalah gitu ya. Yang penting tujuan pembelajaran itu benar-benar tercapai untuk tiap-tiap peserta didik. Karena kalau begitu kan alhasil memang tidak semua peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, karena tidak semua peserta didik terakomodir. Ada temannya yang menjelaskan hanya ke sini, hanya ke bagian kanan misalnya, jadi tidak luas, apalagi kelasnya juga sempit ya Bu ya. Jadi banyak sekali anggotanya dalam satu kelompok, jadi sulit. Terima kasih Bu Dika. Jadi Bu Dika juga udah menyampaikan rencana tindak lanjutnya ya Bu ya. Kapan nih Bu kira-kira dimulai nih rencana tindak lanjutnya? Insya Allah secepatnya, mungkin pembelajaran besok langsung kita pembelajaran selanjutnya ya akan gitu. bisa. Nah, baik Bu Dika, mungkin itu saja terkait kegiatan observasi kita. Mungkin hal-hal yang bisa dijadikan catatan mungkin akan bisa dijadikan tindak lanjut untuk menjadi pembelajaran lebih baik lagi. Nah, terima kasih Bu Dika atas kesempatannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya Bu Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.